Shalom saudara, senang berjumpa kembali. Mari kita perhatikan Markus 5 ayat yang ke-36. Dikatakan, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan ini kita tahu bahwa ada beberapa situasi yang sangat berat untuk kita hadapi. Bahkan situasi yang bisa menggoncangkan jiwa kita. Namun salah satu yang terberat adalah ketika kita menghadapi situasi sakit yang parah atau ketika kita sedang menghadapi situasi kematian. Inilah situasi yang persis dihadapi oleh seorang yang bernama Yairus di dalam Alkitab, di dalam perikop yang kita baca. Yairus adalah seorang yang cukup terpandang, sebab ia adalah seorang kepala rumah ibadat. Ia memiliki seorang anak perempuan satu-satunya, namun dalam keadaan yang sakit parah, bahkan dalam keadaan yang sekarat. Yairus memutuskan untuk menjumpai Yesus, dan ketika ia berjumpa dengan Yesus, ia mengambil sikap menyembah, yaitu tersungkur di depan kaki Yesus. Ia memohon dengan sangat kepada Tuhan Yesus agar dapat ke rumahnya untuk meletakkan tangannya dan menyembuhkan anaknya yang sedang sekarat. Tuhan Yesus pun memutuskan untuk segera mendatangi rumah Yairus, dan tentu ini telah membuat Yairus cukup tenang. Akan tetapi ada sebuah peristiwa yang terjadi pada saat perjalanan, suatu peristiwa yang sangat menarik perhatian. Diceritakan tiba-tiba saja Tuhan Yesus berhenti di tengah kerumunan orang banyak, lalu Tuhan Yesus berkata, ada kuasa yang keluar dari diriku. Dan betul saja, di situ ada seorang wanita yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Dan perempuan ini mengalami mujizat kesembuhan karena imannya yang hebat. Wanita yang sakit pendarahan ini telah berupaya untuk mendekati Tuhan Yesus dan berkata, asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Iman wanita ini begitu hebat, karena memang ia tidak meminta Tuhan Yesus untuk menyembuhkannya, tetapi karena keyakinannya, karena semangatnya telah menghasilkan mujizat yang besar dalam hidupnya. Orang banyak menjadi kagum, sebab seketika saja semua perhatian tertuju pada wanita yang mengalami mujizat ini. Pertanyaannya, bagaimana dengan Yairus? Bukankah seharusnya mereka semua buru-buru menuju rumah Yairus? Dan bukankah anaknya sedang terkapar, sekarat, dan membutuhkan pertolongan? Tentu Yairus mulai gelisah, karena perjalanannya telah terhenti oleh wanita yang mengalami mujizat ini. Maka perhatian tidak lagi tertuju pada pergumulan Yairus. Semua tentu sedang memperbincangkan, semua tentu sedang kagum dengan mujizat yang terjadi terhadap wanita yang telah lama mengalami sakit pendarahan. Dan yang selanjutnya terjadi, tiba-tiba datang seorang yang merupakan keluarga Yairus memberi kabar bahwa anaknya sudah mati dan menyuruh Yairus untuk tidak usah lagi mengganggu atau menyusahkan Tuhan Yesus. Apa sebenarnya yang terjadi saat itu? Di tengah-tengah orang yang sedang takjub dan bersuka cita karena mujizat yang telah terjadi, tapi Yairus malah menerima kabar duka, saudara. Bisa saja Yairus menjadi terkejut dan menjadi sangat lemah. Bisa saja pada saat itu Yairus berkata, seandainya tidak ada kejadian mujizat terhadap wanita yang sakit pendarahan ini, mungkin saja anaknya masih bisa sempat tertolong. Bisa saja Yairus menjadi iri kepada wanita yang telah mendapatkan mujizat. Dan bisa saja Yairus menjadi kecewa dengan semua orang, bahkan termasuk kecewa dengan Tuhan Yesus ketika peristiwa itu terjadi. Orang yang datang itu berkata, anakmu sudah mati, apalagi gunanya kamu menyusahkan guru. Bisa saja Yairus pada saat itu menjadi putus asa, dan tentu saja kegelisahannya, ketakutannya akan semakin menjadi-jadi. Akan tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus sungguh sangat luar biasa. Tuhan Yesus mengetahui apa yang menjadi kegelisahan Yairus. Ia berkata, jangan takut, percaya saja. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah situasi yang serupa sedang terjadi di dalam kehidupan saudara? Apakah saat ini saudara sedang mengalami sakit yang parah? Atau mungkin saudara memiliki keluarga atau orang yang saudara kasihi sedang sakit, bahkan sekarat? Apakah saudara saat ini sedang melihat bayang-bayang maut menghampiri kehidupan saudara? Apakah saudara begitu takut, begitu gelisah, dan begitu kewalahan? Atau mungkin saudara berkata, mengapa Tuhan tidak segera menolong saya? Mengapa saya diizinkan menghadapi keadaan ini begitu lama? Mengapa Tuhan sepertinya membiarkan keadaan ini? Mengapa orang lain mendapatkan mujizat? Mengapa orang lain telah menerima jawaban doa tetapi saya belum sampai dengan saat ini? Dengarkanlah sekali lagi apa yang Tuhan Yesus katakan. Jangan takut, percaya saja. Nah, apa yang terjadi dengan Yairus, saudara? Tuhan tidak memerintahkannya untuk kembali ke rumah pada saat itu. Dan Tuhan tidak memerintahkannya untuk
melakukan ritual atau seremonial agama, mempersembahkan korban karena memang Yairus adalah seorang kepala rumah ibadat. Tuhan hanya memerintahkan Yairus untuk tidak takut dan percaya saja. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, inilah saatnya bagi kita untuk percaya saja. Apa artinya? Artinya kita harus percaya kepada Tuhan Yesus sebab Ia adalah Tuhan yang berkuasa. Dan terutama kita harus percaya apa yang dikatakannya, apa yang difirmankannya. Jadilah tenang saudara, fokuslah hanya kepada Tuhan Yesus pada saat ini dan bukan kepada yang lain. Tetaplah bersama dengan Tuhan Yesus, jangan beranjak, jangan menjadi kecewa, apalagi meninggalkan Tuhan. Kita tahu bahwa yang selanjutnya terjadi bahwa anak dari Yairus ini menerima mujizat. Ia disembuhkan, ia dibangkitkan dari keadaan yang telah mati. Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya dan kuasanya dan kebesarannya. Namun sebelum kuasa dan mujizat itu terjadi, perhatikan pada sebuah kalimat penting yang selanjutnya diucapkan oleh Tuhan Yesus, yaitu talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalimat yang sama juga diucapkan kali ini kepada kita semua. Kalimat yang berkata, hai kamu yang gelisah, yang sakit, yang menderita, yang mengalami kesesakan, berbeban berat, putus asa, serta ketakutan. Dengarkanlah kembali Kristus, dengarkanlah firman-Nya, percayalah pada apa yang Ia katakan. Percayalah bahwa Ia Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Ketika Ia berkata, bangunlah, bangkitlah, kita mengetahui bahwa Tuhan ingin menyatakan sesuatu yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Dengarlah firman Tuhan yang berkata, jangan takut, percaya saja. Terima kasih saudara sudah menyaksikan video ini. Mari kita lanjutkan kehidupan kita yang berkemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Doa saya buat setiap saudara, Tuhan Yesus memberkati, Immanuel, Ia menyertai kita senantiasa.